Halo, selamat datang di channel Kaonime, channel yang membahas tentang alur cerita manga dan manhwa. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai pembahasannya. Gaspol. Di scene awal pada chapter kali ini memperlihatkan ketiga dewa yang menyerang pusat kota itu sedang berhadap-hadapan dengan trio monster dari pasukan Misty Mountain, yaitu Crocodile, Magneto, dan juga Panda. Dan sembar itu di sini Magneto bergumam, sebenarnya ada 3 god di sini ya. Dan lanjut dia berkata, kami bukan makhluk lemah yang bisa kalian bantai sesukanya. Mendengarkan hal itu sontak membuat God of Nature tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kalau begitu mari kita buktikan sendiri. Dan nampaknya kali ini pertarungan yang sengit akan segera dimulai. Namun sebelum bentrokan itu terjadi, Kenshin pun beralih ke kota kedua. Diperlihatkanlah kanguru yang berkata, sepertinya aku selangkah lebih lambat. Bisa-bisanya kota ini ditaklukkan oleh makhluk sepertimu. Mendengarkan hal itu, Gomu pun menimpali. Kebetulan aku mulai merasa bosan. Aku akan bermain denganmu terlebih dahulu. Habisi mereka. Dan kini diperlihatkanlah monster mata satu itu menerjang ke arah pasukan kanguru. Kanguru yang melihat hal itu di sini memerintahkan bawahannya untuk menunjukkan kepada mereka kekuatan makhluk bumi. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah kanguru yang menerjang ke arah si Gomu. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah kedua pukulan yang saling bertemu. Dan dengan menyipitkan matanya, Gomu pun berkata, kau tidak memiliki kekuatan spiritual unik seperti pohon mutasi. Apa kau sungguh anak buahnya? Mendengarkan hal itu, di sini kanguru pun menyeringai, tentu saja tidak. Dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, kalian makhluk bumi benar-benar arogan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkan di sini, Gomu langsung masuk ke dalam mode dewanya dan bersiap melakukan pertarungan yang intens. Dan beralih ke sisi kanguru yang berkata, aku tidak pernah membunuh dewa sebelumnya. Kau akan menjadi korban pertamaku. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah kanguru yang menggunakan darkness fisiknya. Melihat luapan energi itu, di sini Gomu pun tertawa, hahaha, menarik. Dan tanpa ragu-ragu dia menembakkan salah satu bola semangat tepat menuju ke arah kanguru. Tapi nampaknya serangan itu ditahan dengan baik oleh kanguru menggunakan energi kegelapannya. Dan terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sana yang bagaikan menggambarkan sebuah matahari. Dan beralih ke sisi kota ketiga, diperlihatkanlah para pasukan harimau terus menerjang ke arah para pasukan Magic Beast yang datang menyerang. Dan di atas udara diperlihatkanlah Xiaolan yang memerintahkan kepada White Tiger agar terbang lebih tinggi ke atas, terbang setinggi mungkin. Dan lanjut dia berkata, bukan hanya oksigennya semakin tipis, tapi tidak ada oksigen sama sekali, tapi aku masih bisa menahannya. Dan setelah terbang setinggi mungkin, diperlihatkanlah Xiaolan melihat pemandangan yang begitu mengejutkan, karena ada sebuah formasi lingkaran sihir yang sangat besar menutupi seluruh dunia itu. Melihat hal itu, di sini Xiaolan pun bergumam, formasi apa ini? Dan lokasinya ini berada di tempat lain di mana rekan kita berada. Meskipun aku tidak tahu apa ini pasti bukanlah hal yang baik. Aku harus menghancurkan gedung hitam itu secepat mungkin. Dan sembari memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Falcon datang menghampirinya dan berkata, apa yang kau rencanakan dengan terbang setinggi mungkin? Menyadari hal itu, di sini Xiaolan pun berkata, kau datang tepat waktu. Dan lalu Kenshin pun beralih ke kota ke-6. Diperlihatkan Thorn yang nampak sedang dalam keadaan terdesak karena sudah dikepung oleh banyak sekali Magic Beast. Namun untungnya di sini dia dibantu oleh para pasukan tikus tanah yang mulai menggigit satu persatu monster yang ada di hadapan mereka. Dan seakan tidak mau kalah, diperlihatkanlah di sini Qianso yang menghempaskan salah satu ekor Magic Beast yang datang menyerang kepadanya yang berbentuk seperti ulat. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Thorn yang berteriak, Qianso, aku akan menyerahkan tempat ini kepadamu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Thorn yang melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah anggota Akatsuki. Dan nampaknya serangan itu dililitkan ke tubuh anggota Akatsuki ini dan berniat untuk membatasi pergerakannya. Melihat hal itu, di sini Thorn merasa cukup lega dan berkata, kena kau. Tapi tiba-tiba saja Thorn dikejutkan oleh luapan energi yang begitu kuat yang muncul di hadapannya. Dan kini diperlihatkanlah sosok dari anggota Akatsuki itu memiliki banyak sekali sayap yang memancarkan cahaya yang menyilaukan sembari berkata, pujalah aku, wahai para pendosa. Melihat hal itu, di sini Thorn tidak menjadi gentar. Dia kembali melayangkan serangan tentakelnya
yang mulai menggigit tubuh dari si anggota Akatsuki. Sembari itu dia berkata, "Hisap darahnya sampai kering." Namun sepertinya di sini anggota Akatsuki itu masih anteng-anteng saja dan berkata, "Malaikat tidak memiliki darah. Kenapa kau tidak memujaku? Apa orang yang semurni diriku tidak pantas untuk kau puja?" Mendengarkan hal itu di sini Thorn pun berkata, "Hanya satu orang yang pantas kupuja, dan yang jelas itu bukan kau." Dan beralih ke sisi dari anggota Akatsuki yang kembali berkata, "Tolong izinkan aku menikmati momen kesombonganmu, karena segera aku akan menginjak mayatmu yang dingin." Dan lalu kini Shin pun beralih ke pintu teleportasi. Diperlihatkan dari dalam gerbang teleportasi itu keluarlah Falcon yang terbang dengan kecepatan penuh, dan dia pun memerintahkan kepada Qianso dan Leng Feng agar segera menghancurkan menara hitam itu. Menara itu memicu semacam formasi sihir. "Meskipun kami masih belum tahu untuk apa ini, tapi kita harus menghancurkannya secepat mungkin. Aku tidak bisa tetap di sini untuk membantu kalian. Aku harus segera memberitahu yang lainnya juga." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Falcon yang kembali terbang untuk memasuki gerbang teleportasi. Tetapi tiba-tiba saja di saat yang bersamaan ada sebuah serangan yang kuat yang menghantam tubuhnya, yang sontak kali itu pun membuat Qianso menjadi sangat terkejut dan berkata, "Portal teleportasinya hancur." Dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh salah satu anggota Akatsuki yang berada di atas gedung hitam. Dan dia pun berkata, "Benih fluid tidak boleh dibiarkan tetap hidup, semuanya harus murni, bahkan untuk elemen." Menyadari kehadiran dari anggota Akatsuki itu, diperlihatkanlah Qianso bersama Leng Feng menyatukan kekuatan dan menyerang ke arah anggota Akatsuki. Dan setelah menyerang anggota Akatsuki itu, diperlihatkanlah Leng Feng menyiapkan sebuah teknik yang ia namai Darkness Blade, dan tanpa ragu-ragu dia menebaskannya tepat menuju ke arah gedung hitam itu. Tetapi setelah serangan itu didaratkan, Leng Feng menjadi sangat terkejut karena gedung itu tidak bergores sedikit pun. Dan di saat yang bersamaan tiba-tiba saja sebuah serangan keluar dari dalam kabut asap, dan nampaknya serangan itu mengenai telak tubuh dari Qianso dan juga Leng Feng. Dan dengan tatapan yang tajam diperlihatkanlah anggota Akatsuki itu berkata, "Elemental tidak akan bisa dihancurkan oleh fisik. Itu sama untukku juga menara ini." Mendengarkan hal itu, Qianso pun menjawab, "Kebetulan sekali kami juga memiliki kekuatan elemental." Dan nampaknya di sini diperlihatkan Leng Feng dan juga Qianso sudah kembali pulih, dan sepertinya tubuh Leng Feng dan juga Qianso ini sudah menyatu sepenuhnya dengan elemental. Jadi dia mirip seperti pemakan buah iblis tipe Logia. Dan beralih ke sisi anggota Akatsuki yang sudah menampilkan wujud dewanya, dan dia pun berkata, "Berapa rankingmu? Kalian sepertinya memiliki peringkat di antara 10 Great Beasts. Sigma dan juga Grace telah terbunuh oleh kalian. Apakah kalian peringkat 8 dan ke-9? Jadi kalian ini berada di peringkat berapa?" Mendengarkan hal itu di sini Qianso pun menjawab, "Kalau begitu kami akan mengecewakanmu. Kau tak pantas untuk bertemu dengan mereka karena kami tidak masuk ke dalam jajaran peringkat." Mendengarkan hal itu sontak membuat sosok yang ada di hadapan dari Leng Feng ini berkata, "Dalam peringkat God, aku adalah nomor 3. Sekarang aku akan membunuh kalian semua." Dan beralih ke sisi Thorn, diperlihatkan dia nampaknya melayangkan rentetan serangan tepat menuju ke arah si malaikat. Tetapi di sini si malaikat itu mampu melayangkan serangan balik menggunakan sayapnya yang memancarkan sinar laser. Tetapi untungnya serangan itu masih mampu dihindari oleh Thorn dan hanya menggores sedikit wajahnya. Dan beralih ke sisi malaikat yang berkata, "Seranganmu sama sekali tidak berguna." Namun tiba-tiba saja di sini diperlihatkanlah Thorn yang memelintir tubuh dari si malaikat, dan kini diperlihatkan tubuh malaikat itu sudah terbagi menjadi 2. Mendapatkan serangan itu, nampaknya di sini si malaikat nampak sangat jengkel dan berkata, "Lihatlah apa yang sudah kau lakukan. Berani sekali kau melakukan ini kepada dewa. Ha, sialan, Tuan, maafkan aku." Melihat semua hal itu di sini Thorn pun bergumam, tapi dia berdarah. Sepertinya kepalanya adalah kelemahannya. "Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menghabisinya. Aku akan menghisap darahnya sampai kering." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Thorn yang membungkus kepala dari monster itu. Namun tiba-tiba saja si monster itu menatap dengan tajam dan berkata, "Kau terlalu naif." Dan sebuah ledakan energi terjadi di hadapan Thorn yang menghancurkan seluruh daratan yang ada di sana. Dan setelah ledakan itu mulai bereda, diperlihatkanlah wujud fisik dari anggota Akatsuki ini nampaknya sangat mengerikan. Melihat wujud itu membuat Thorn tidak gentar begitu saja.
dia langsung melayangkan serangan tentakelnya tepat menuju ke arah si monster yang sangat jelek itu. Mendapatkan serangan itu, di sini si dewa itu pun berkata, "Apa kau pikir aku akan terus-menerus membiarkan diriku diserang olehmu? Terlalu naif." Mendengarkan hal itu, tiba-tiba saja Thorn bergerak dengan sangat cepat dan berkata, "Kalau begitu kau mungkin akan kecewa." Dan kini diperlihatkanlah Thorn yang melayangkan gabungan serangan tentakelnya itu yang menghantam tubuh dari si dewa yang ada di hadapannya. Si dewa yang mendapatkan serangan itu di sini tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, apa hanya ini gerakan yang kau tahu?" Dan tanpa segan-segan lagi diperlihatkanlah dewa yang kita sebut saja ini Boris langsung menembakkan laser beam dari sekujur tubuhnya, yang sontak kali itu pun mengenai tubuh dari Thorn. Dan sepertinya serangan itu memberikan luka fatal kepada Thorn yang mulai memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi di sini dia tidak ingin menyerah begitu saja. Dia melancarkan serangan balik kepada si Boris, yang dimana serangan itu mulai melilit tubuh dari si Boris. Namun di sini si Boris kembali memancarkan laser beam dari seluruh tubuhnya yang mulai memutuskan tentakel-tentakel yang dimiliki oleh Thorn. Thorn yang melihat hal itu di sini mengeratkan giginya dan berkata, "Aku pasti akan menghisapnya sampai kering." Dan beralih ke sisi Boris yang tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, seperti yang aku katakan sebelumnya, apa hanya ini skill yang kau tahu?" Namun di sini Thorn membalas, "Berisi kau, mati saja kau." Namun di sini yang dalam keadaan terdesak itu sebenarnya adalah Thorn, karena diperlihatkanlah Boris yang menembakkan laser beam dari dalam mulutnya. Dan sepertinya laser beam itu mulai mengurung tubuh dari Thorn. Sembari itu Boris lanjut berkata, "Lenyaplah dalam cahaya suciku." Dan akhirnya menghilang dalam kekosongan. Dan setelah melesatkan serangan itu, di sini Boris pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Tapi tiba-tiba saja sesuatu terjadi kepada tubuh si Boris ini, karena diperlihatkan dari sekujur tubuhnya mulai memuncratkan banyak sekali cairan merah yang membuatnya kini mulai terbatuk-batuk. Dan sepertinya si Boris ini harus meminum komiks agar batuknya itu mereda. Dan sembari itu dia lanjut bergumam, "Darahku serasa mendidih. Apa yang sebenarnya wanita sialan itu lakukan kepada tubuhku? Aku terus-menerus kehilangan kekuatan spiritualku. Aku terlalu ceroboh. Kalau terus seperti ini aku akan mati. Aku harus meninggalkan tubuh ini segera." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah tubuh dari Boris ini sudah tercerai-berai. Dan kini diperlihatkanlah inti dari si Boris ini nampaknya bertubuh sangat kecil. Sembari itu dia berkata, "Kekuatan spiritualku hampir terhisap sampai kering olehnya. Dasar wanita sialan, kau tidak akan bisa beristirahat dengan tenang. Jika mereka tahu tentang ini, aku pasti akan diejek habis-habisan oleh para teman-temanku. Tapi menang tetaplah menang. Hahaha. Selanjutnya aku akan membunuhmu." Namun tiba-tiba saja dari balik tawanya itu sebuah tentakel menembus tubuh dari si Boris. Dan nampaknya serangan itu dilepaskan oleh Thorn yang muncul dari balik gumpalan darah yang berada tepat di belakang dari Boris. Boris yang melihat hal itu di sini nampak sangat terkejut dan berkata, "Kau, kenapa kau masih hidup?" Dan kini diperlihatkanlah banyak sekali tubuh dari Thorn yang muncul di hadapan dari si Boris. Melihat hal itu di sini Boris pun menyadari bahwa ternyata yang diserangnya sebelumnya hanyalah sebuah klon. Dan dia pun berkata, "Sejak kapan kau melakukan ini?" Dan di sini Thorn pun menjawab, "Sejak awal aku tak pernah menghisap darahmu. Aku menyuntikkan darahku sendiri ke tubuhmu untuk menghancurkan tubuhmu dari dalam. Kau kuat, luar biasa kuat. Tapi kalau kau terlalu meremehkan aku, terus kenapa kalau kau extraordinary Five Order? Kau bukanlah seorang dewa sungguhan." Melihat hal itu membuat Boris menjadi sangat jengkel dan dia menerjang ke arah Thorn dan berkata, "Sialan." Tetapi untungnya gigitan itu masih mampu dihindari oleh si Thorn ini. Dan lanjut diperlihatkan Boris yang berkata, "Terus kenapa kalau aku kehilangan tubuhku, aku masih memiliki kekuatan extraordinary Fourth Order?" Namun diperlihatkan di sini Thorn yang melilit sekujur tubuh dari si dewa palsu itu menggunakan seluruh tentakelnya. Namun di sini sepertinya si Boris ini terlalu banyak bicara. Jadi dia terus berkata, "Tidak ada gunanya, bahkan jika kau membunuhku, ini hanya akan membuat dewa lain menjadi lebih kuat." Hahaha. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Thorn yang menghancurkan tubuh dari si Boris. Dan sepertinya pertarungan ini dimenangkan oleh Thorn. Tetapi kemenangan itu diraih dengan luka yang cukup fatal yang diterima oleh Thorn juga. Dan sembari itu dia bergumam, "Melelahkan sekali, darahku hampir tidak tersisa sedikit pun.
Aku benar-benar ingin beristirahat, tapi aku harus segera membantu yang lain. Dan beralih ke sisi kota, diperlihatkan ledakan yang sangat besar terjadi di atas menara hitam, dan nampaklah Leng Feng yang sedang terdorong jauh ke belakang dan memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi di sini Qianzhou menggunakan serangan elemen tanahnya dan dia mencoba mencengkram wajah dari si Morris. Jadi kali ini dewa ini kita sebut saja Morris ya guys, supaya gampang. Dan lanjut diperlihatkan nampaknya serangan yang dilancarkan oleh Qianzhou sebelumnya belum berhasil menumbangkan Morris sepenuhnya. Jadi di sini Morris mengambil tindakan dengan menembakkan laser beam dari beberapa bola mata yang ia punya, dan nampaknya serangan laser beam itu menghancurkan tubuh tanah yang dimiliki oleh Qianzhou. Namun sesuatu yang tidak dia duga, ternyata di sini Qianzhou hanya mengulur waktu dan memberikan kesempatan kepada Leng Feng untuk menyiapkan serangan kuatnya. Dan kini diperlihatkan sebuah tombak yang sangat besar yang terbentuk dari kekuatan kegelapan tepat menghujam wajah dari si Morris. Namun sepertinya serangan itu masih mampu ditahan oleh Morris dan dia langsung melayangkan sebuah serangan balik yang ia tembakkan keluar dari dalam mulutnya. Dan nampaknya serangan itu membuat Qianzhou dan Leng Feng mengambil jarak sejenak untuk mengatur strategi. Sembari itu Qianzhou berkata dia terlalu kuat, kekuatannya sungguh-sungguh tidak masuk ke akal. Namun tiba-tiba saja sebuah cahaya melesat masuk ke dalam tubuh si Morris ini, dan dia menyadari bahwa itu adalah kekuatan dari si Boris sebelumnya, dan dia menyadari bahwa si Boris telah terbunuh. Namun kematian dari temannya itu tidak membuat si Morris ini bersedih. Dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, luar biasa. Dia tertawa seperti itu karena dia mendapatkan buff kekuatan. Dan beralih ke sisi Qianzhou yang mengeratkan giginya sembari berkata, apa yang terjadi padanya? Kekuatan spiritualnya meningkat drastis. Dan beralih ke sisi Morris yang berkata, biarkan aku memberitahu kalian sesuatu. Tidak peduli siapapun itu, selama salah satu dewa terbunuh, kekuatannya akan ditransfer ke dewa yang lain, dan kekuatan kami akan terus bertambah kuat. Mendengarkan hal itu sontak membuat Leng Feng menjadi sangat terkejut. Dan lanjut diperlihatkan Morris yang berkata, ini akan berbeda dari sebelumnya. Aku adalah versi evolusi dari diriku sendiri. Dan beralih ke kota kedua, diperlihatkanlah Kang Guru yang nampaknya sedang melakukan pertarungan yang sangat sengit melawan Gomu. Tetapi di sini Gomu nampak anteng-anteng saja dan berkata, sepertinya tubuhmu akan memiliki beberapa bekas luka baru lagi. Mendengarkan hal itu, di sini Kang Guru pun berkata, sayang sekali semua yang memberikan bekas luka ini telah mati kecuali rubah sialan itu. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah pancaran energi langsung mendarat dan meresap ke dalam tubuh Gomu, yang sontak hal itu pun membuat Kang Guru menjadi sangat terkejut dan berkata, kekuatan spiritualnya menjadi semakin kuat. Dan nampaknya kekuatan dari Boris juga masuk dan meresap ke dalam tubuh si Gomu ini, yang membuat si Boris kali ini sepertinya akan memimpin jalannya pertarungan, karena kini diperlihatkan dia bergerak dengan sangat cepat dan sudah berada di belakang dari Kang Guru tanpa dia sadari. Dan tanpa ragu-ragu Gomu melayangkan sebuah pukulan yang tepat menghantam kepala dari si Kang Guru ini, dan sepertinya serangan itu melukai matanya. Dan dirasa belum cukup, diperlihatkanlah Gomu yang menggapai ekor dari si Kang Guru dan membantingkannya ke kiri dan ke kanan sembari dia berkata, setelah aku selesai di sini, aku akan mencari mutasi pohon itu untuk balas dendam. Namun sepertinya Kang Guru tidak bisa dikalahkan semudah itu, karena dia langsung meluapkan energi kegelapan dari sekujur tubuhnya, yang sontak kali itu pun membuat Gomu menjadi cukup terkejut dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Namun di saat dia sedang bertanya-tanya seperti itu, sebuah pukulan kegelapan tepat mendarat di wajahnya. Namun sepertinya pukulan dari Kang Guru ini sekarang tidak berpengaruh besar di hadapan si Gomu. Dan beralih ke sisi Gomu yang menyiapkan sebuah tinjuannya sembari berkata, dulu aku tidak bisa meninggalkan lubang di mutasi pohon itu, jadi kali ini aku meninggalkan lubangnya di tubuhmu. Dan cerot, diperlihatkanlah cakar tajam dari si Gomu ini menembus tubuh dari si Kang Guru, yang membuat Kang Guru memuncratkan banyak cairan merah dari dalam mulutnya. Tetapi seakan tidak ingin menyerah, dia langsung menggenggam tangan dari si Gomu dengan sangat kuat. Sembari itu dia berteriak dengan sangat keras, aku akan menyerahkan sisanya kepadamu. Dan nampaknya dari atas udara diperlihatkanlah Bison yang sudah menyiapkan kapaknya. Dan tanpa ragu-ragu dia melayangkan sebuah tebasan yang sangat kuat dan berkata, mati kau.
dan boom, terjadi ledakan yang sangat dahsyat di atas dari menara hitam itu, dan kini diperlihatkanlah si kanguru yang terseret jauh ke belakang diakibatkan dampak ledakan serangan itu. Namun sepertinya serangan yang dilayangkan oleh bison sebelumnya belum berhasil menumbangkan si Gomu ini, dan nampaknya pertarungan di antara kedua pengguna kapak ini akan segera dimulai. Dan sembari itu diperlihatkan bison yang berkata, "Kau lagi, Master belum membunuhmu waktu itu. Kau lebih baik menghargai hidupmu." Mendengarkan hal itu, di sini Gomu pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Aku datang ke sini untuk membalas dendam. Pertama-tama aku akan meratakan tempat ini dengan tanah. Jika aku tidak bisa memilikinya, maka siapapun tidak boleh memiliki wilayah ini. Kemudian aku akan membawa kepalamu ke mutasi pohon itu." Namun di saat si Gomu ini sedang ngebacot, tiba-tiba saja tubuhnya menjadi terasa berat, dan diketahui itu adalah kemampuan gravitasi yang dilayangkan oleh bison, dan beralih ke sisi bison yang berkata, "Kau ingin memenggal kepala kami? Coba saja kalau kau bisa." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Gomu yang bergerak menuju ke arah bison dan berkata dengan senang hati. Melihat hal itu, di sini kanguru pun bergumam, dia masih bisa bergerak cepat di bawah tekanan gravitasi seperti itu. Namun sepertinya di sini Gomu akan mendaratkan serangan cakar tepat menuju ke arah bison. Tapi sebelum serangan itu bisa didaratkan, diperlihatkanlah bison yang mengaktifkan skill 30 kali lipat gravitasinya, yang sontak kali itu pun membuat Gomu menjadi tertunduk dan berkata gravitasinya menjadi semakin kuat, dan beralih ke sisi bison yang berjalan santai ke hadapannya. Jadi bahkan dewa sekalipun bisa dibuat berlutut seperti ini. Mendengarkan hal itu sontak membuat Gomu merasa sangat jengkel. Namun dari balik kejengkelannya itu dibalas dengan tinjuan yang sangat kuat yang dilayangkan oleh bison. Dan saking kuatnya pukulan itu, menara hitam yang mereka pijaki kini mulai retak. Dan tanpa ragu-ragu di sini bison kembali melayangkan tebasan kapaknya yang tepat menghantam tubuh dari si Gomu. Tapi dari balik kepulan asap diperlihatkanlah tangan dari Gomu bersiap untuk menembakkan laser beam. Tapi untungnya serangan itu masih bisa dihindari oleh bison, dan nampaknya hal itu dijadikan celah bagi si Gomu ini untuk meloloskan diri dari daya gravitasi. Dan kini diperlihatkan dia sudah menyiapkan serangan yang sama yang ia gunakan untuk menghancurkan Pulau Naga sebelumnya. Tetapi dengan tekad yang sangat kuat diperlihatkanlah bison yang memasang kuda-kuda sembari dia memfokuskan seluruh tenaganya ke dalam kapaknya. Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Gomu yang melesatkan serangan bola-bola energinya itu tepat menuju ke arah bison. Tapi sepertinya di sini bison mampu menghantam bola semangat itu dengan sangat kuat dan memantulkannya kembali tepat menuju ke arah si Gomu. Melihat hal itu, di sini Gomu nampak sangat terkejut karena serangan sebelumnya kembali menyerang ke arah tubuhnya. Tetapi tidak hanya satu bola saja diperlihatkanlah di sini. Bison memantulkan semua bola energi yang dilepaskan oleh Gomu sebelumnya, dan terjadilah ledakan yang sangat besar di atas udara. Dan si kanguru yang melihat kejadian itu, di sini dia berkata, "Kuat sekali." Dan setelah ledakan itu mulai mereda, terdengarlah suara dari balik kepulan asap, "Mengesankan, kau bisa meninggalkan luka yang dalam di tubuhku." Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah Gomu yang nampak masih selamat, dan dia lanjut berkata, "Kau lebih kuat daripada bajigur menyedihkan yang di sebelah sana." Dan nampaknya yang dimaksud oleh si Gomu ini adalah si kanguru sebelumnya. Dan lanjut diperlihatkan bison yang mengacungkan kapaknya dan berkata, "Aku adalah Great Beast kedua dari Misty Mountain bernama Bull Demon." Dan di sini Gomu pun juga berkata, "Aku adalah dewa dari dunia ini. Aku berada di peringkat ke-7 di antara para dewa, dan sekarang kekuatanku mendekati peringkat ke-6. Melihat hal itu, di sini bison pun bergumam dalam hatinya, penampilan dari makhluk ini berubah lagi. Dan beralih ke sisi Gomu yang sudah bertransformasi ini, diperlihatkan dia juga mengeluarkan kapaknya dan berkata, "Ada satu hal yang sama di antara kita. Kita berdua bersenjata kapak. Mari kita mulai ronde kedua." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah bison yang menerjang ke arah Gomu dan mengibaskan kapaknya dengan sangat kuat. Namun tebasan kapak itu disambut dengan baik oleh si Gomu menggunakan kapak apinya. Namun di saat yang bersamaan diperlihatkanlah bison yang mengaktifkan 40 kali lipat gravitasinya. Namun sepertinya serangan gravitasi itu tidak membuat tubuh dari si Gomu ini melambat, melainkan dia berhasil mendaratkan sebuah pukulan telak tepat mendarat di wajah dari si bison.
Bison yang mendapatkan serangan itu di sini dia pun bergumam, apa efek gravitasi ini tidak berguna padanya, dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, kau hanyalah tahap awal Extraordinary Five Order, tapi kau luar biasa kuat. Bagaimana kalau kau bergabung denganku? Mendengarkan hal itu di sini Bison pun berkata, apa kau mencoba menghinaku? Mustahil sekali aku akan menjadi bawahanmu, karena bahkan 40 kali gravitasi tidak berguna melawanmu. Aku hanya perlu membuatnya lebih kuat. Dan di sini Bison sudah menggunakan 70 kali kekuatan gravitasinya, dan sembari itu dia berkata, aku akan meratakanmu dengan tanah. Namun setelahnya terjadilah sebuah kilasan balik. Diperlihatkanlah Bison yang sedang berbincang dengan krokodil di masa-masa yang dimana mereka belum bertransformasi ke wujudnya yang sekarang. Dan di saat itu diperlihatkanlah Bison yang berkata, selama perang besar melawan manusia, mereka bertiga pernah mati sekali kan? Dan yang dimaksudkan itu adalah Musang, Little Monkey, dan juga si babi hutan. Dan lanjut Bison berkata, pertempuran itu benar-benar berbahaya. Dan beralih ke sisi krokodil yang berkata, semuanya mempertaruhkan nyawa mereka untuk melindungi tempat ini kala itu. Ini adalah rumah kita. Kalau tempat ini juga diambil dari kita, lalu di mana lagi kita akan tinggal di dunia ini? Mendengarkan hal itu di sini Bison pun berkata, Emperor Crocodile, kau adalah pedang tajam dari Misty Mountain, dan Big Sister adalah pemimpin tempat ini. Terus aku ini apa? Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah Bison yang meluapkan energi gravitasinya, yang membuat Gomu ini nampak sulit untuk bergerak sembari berkata, sialan, gravitasinya menjadi semakin kuat dan ini tidak ada habisnya. Dan dari kejauhan diperlihatkanlah kanguru yang melihat kejadian itu dan berkata, kuat sekali, aku bahkan bisa merasakan tekanan intens bahkan dari jarak sejauh ini. Bull Demon dari Misty Mountain, seberapa kuat dia sebenarnya? Dan beralih ke sisi Gomu yang berkata, aku harus menjauh dari jangkauan serangannya, tapi bergerak saja sudah sangat sulit. Dan di saat dia sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba saja sebuah batu yang besar melayang tepat di hadapannya, dan nampaknya batu itu menindih tubuh dari si Gomu ini. Tetapi di saat yang bersamaan diperlihatkanlah dari balik bongkahan batu itu terlihatlah sebuah tebasan yang menuju ke arah dari si Bison. Si Bison yang melihat serangan itu yang datang kepadanya, di sini dia mencoba membelanya menggunakan kapaknya. Tetapi diperlihatkan kapak milik Bison itu kini mulai retak sedikit demi sedikit, dan bahkan tebasan itu sepertinya menghempaskan tubuh dari si Bison. Melihat hal itu di sini Gomu pun nampak tersenyum dan berkata, sepertinya gravitasimu tidak cukup kuat untuk berefek kepada cahaya. Melihat dari penampilanmu menggunakan kekuatan sehebat itu, kau juga tidak dalam kondisi prima, bukan? Mari kita lihat, apa kau yang meratakanku terlebih dahulu atau aku yang membunuhmu duluan? Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Bison di sini yang melemparkan kapaknya untuk menahan serangan yang dilepaskan oleh Gomu. Dan setelah melepaskan kapaknya diperlihatkanlah di sini Bison yang berubah ke dalam wujud bantengnya, dan tanpa ragu-ragu dia berlari dengan sangat kencang dan menubruk tubuh dari si Gomu. Gomu yang mendapatkan serangan itu kini mulai memuncratkan cairan merah dari dalam mulutnya sembari dia berkata, dia menggunakan gravitasi ini untuk meningkatkan kecepatannya, membuat serangannya menjadi jauh lebih kuat. Aku harus mengakhiri sekarang juga. Konsumsi kekuatan spiritual di sini terlalu besar. Namun tiba-tiba saja terdengarlah suara dari Bison yang berkata, siapa aku? Yang sontak hal itu pun membuat Gomu menjadi bertanya-tanya. Dia tidak mengerti maksud dari perkataan Bison ini. Dan lanjut diperlihatkan Bison yang berkata dengan lantang, aku adalah pelindung semuanya. Mendengarkan hal itu di sini Gomu pun mengangkat tinggi-tinggi kapaknya sembari berkata, bodoh amat. Dan tanpa aba-aba dia langsung mengibaskan kapaknya itu tepat menuju ke arah si Bison. Sembari itu dia lanjut berkata, ini adalah skill yang memenggal kepala dari White Dragon King. Ini jugalah skill yang aku gunakan saat berhadapan dengan mastermu. Melihat hal itu di sini kanguru nampak sangat terkejut dan berkata, gravitasinya Bull Demon terkena efek oleh skill itu. Gravitasinya mulai menipis. Bull Demon menghindar segera, dan kini diperlihatkan tebasan itu sudah berada tepat di atas kepala dari Bull Demon. Namun di sini Bison menyipitkan pandangannya dan tiba-tiba saja muncul black hole tepat di belakangnya. Yang sontak black hole itu langsung menghisap seluruh energi serangan yang dilepaskan oleh Gomu sebelumnya. Melihat hal itu di sini Gomu nampak sangat terkejut dan berkata, kekuatan spiritualku terhisap. Dan beralih ke sisi Bison yang berkata,
Gravitasiku sebenarnya tidak menipis. Black hole lah yang telah menyerap semuanya, termasuk juga skillmu. Dan dengan sangat kuat diperlihatkanlah Bison yang kembali ke wujud hybridnya dan melayangkan sebuah pukulan yang membuat lubang di tubuh dari si Gomu. Dan di bawah tekanan kekuatan gravitasi itu diperlihatkanlah Bison yang mampu melubangi tubuh si Gomu ini, yang sontak kali itu pun membuat si Gomu kini mulai meneteskan cairan berwarna merah. Dan lanjut dia berkata, dia menyerap skillku dalam hal pertarungan jarak dekat. Aku tidak akan pernah kalah. Dan tiba-tiba saja Gomu melayangkan sebuah pukulan yang sangat kuat. Dan saking kuatnya serangan itu, salah satu tanduk dari si Bison kini mulai patah. Namun seakan tidak ingin kalah diperlihatkanlah Bison yang melancarkan sebuah tinjuan yang kuat juga tepat menuju ke arah si Gomu, yang sontak kali itu pun membuatnya memuncratkan banyak cairan merah. Tapi dengan gerakan yang sangat cepat, di sini Gomu melayangkan sebuah serangan balik yang ia namai Savage Axe God Fist, dan sontak serangan itu diperlihatkan membuat lubang yang tertinggal di tubuh dari Bison. Dan nampaknya kedua monster kuat ini sudah sama-sama memiliki lubang di tubuh mereka. Dan sembari itu diperlihatkanlah Gomu yang kembali berkata, hahaha, cepat keluarkan semua kekuatanmu. Bukankah kau ingin membunuhku? Kau harus menggunakan kekuatan lebih hebat dari ini. Dengan begitu kau akan pantas menyandang gelar Great Beast kedua dari Misty Mountain. Dan beralih ke sisi Bison yang menatap tajam sembari berkata, aku sudah membalikkan gravitasi di wilayah ini sebanyak 80%, tapi ini tidak terlalu berarti baginya, dan Black Hole hanya bisa menyegel beberapa skillnya. Apa yang sebenarnya harus kulakukan? Kekuatan spiritualku tinggal sedikit. Berapa lama lagi aku bisa bertahan? Aku tidak punya waktu untuk membiarkan imajinasiku berkeliaran. Domu, mari kita mulai pertarungan yang sesungguhnya. Dan nampaknya hal yang sama dirasakan oleh si Gomu ini, dan dia juga meluapkan segenap energinya dari dalam tubuhnya. Dan rentetan demi rentetan tinjuan saling bertukar di sana. Dan nampaknya adu mekanik di antara kedua monster ini terjadi sangat sengit. Dan bahkan saking kuatnya pukulan kedua orang itu, terlihatlah sebuah pusaran angin yang menggelegar di hadapan dari si Kangguru. Sembari itu nampaknya di sini Kangguru menjadi penonton setia dan memberikan supportnya kepada Bull Demon sebar berkata, habisi dia. Dan dengan pukulan yang sangat kuat diperlihatkanlah Bison mampu memutuskan salah satu lengan dari si Gomu ini. Dan diketahui pukulannya itu dilapisi dengan kekuatan gravitasi 90%. Melihat hal itu nampak membuat Gomu menjadi semakin bersemangat dan berkata, inilah pertarungan yang sesungguhnya. Aku akan menjadi God of War hanya untuk mengalami momen seperti ini. Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Gomu yang melancarkan serangan balik yang tepat menghantam perut dari si Bison. Dan lanjut dia berkata, untuk mendapatkan sensasi pertarungan yang sebenarnya, aku harus melakukan hal ini. Dan sembari itu diperlihatkanlah Gomu yang bergumam, dia masih bisa bertarung. Apa dia memiliki tubuh yang kebal? Dan di sisi lain Bison juga bergumam sembari itu berkata dalam hatinya, aku adalah pelindung. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengalami betapa hancurnya perpisahan hidup dan mati. Dan dengan sangat kuat diperlihatkanlah Bison yang melayangkan sebuah tinjuan yang ia daratkan tepat di perut dari si Gomu. Dan nampaknya serangan itu dilapisi dengan kekuatan 110% gravitasi. Namun tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkanlah Bison yang kembali melayangkan pukulan yang sangat kuat. Dan kali ini dilapisi dengan kekuatan gravitasi 120%. Dan di saat tubuh dari si Gomu ini terdorong ke belakang, diperlihatkanlah Bison yang kembali mengaktifkan kemampuannya dan menyiapkan sebuah pukulan yang ia namai Super Gravity Punch. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Selama kau masih hidup, kau akan terus menjadi ancaman bagi kami. Jadi aku akan membunuhmu sekarang. Dan di saat Bison mendaratkan pukulan itu, diperlihatkanlah tubuh dari si Gomu ini memuncratkan banyak sekali cairan merah. Namun sepertinya pukulan dari Bison itu tidak berhenti begitu saja. Dia terus melayangkannya sampai membuat tubuh Gomu ini mendarat dengan sangat keras di atas tanah. Dan lanjut Bison berkata, aku harus melindungi semuanya. Dan setelah itu beralih ke sisi Kangguru. Dia nampak menatap tajam tepat menuju ke arah kepulan debu yang ada di hadapannya. Dan setelah kepulan debu itu mulai menghilang, diperlihatkanlah Gomu
yang sudah mendapatkan lubang yang sangat besar di perutnya, dan sembari itu diperlihatkan bison yang mencekiknya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke atas udara. Melihat hal itu, di sini Kang Guru pun berteriak, "Bison menang!" Namun sepertinya di sini Gomu belum menghembuskan napas terakhirnya. Dia pun berkata, "Hahaha, kau tak akan bisa membunuhku. Vitalitasmu sudah mulai terbakar." Namun di sini Bison berkata, "Bodoh amat." Dan sembari berkata seperti itu, diperlihatkanlah Bison yang mengaktifkan kemampuan gravitasinya yang membuat tubuh dari Gomu ini mulai menyusut karena diakibatkan tekanan gravitasi yang begitu kuat. Yang sontak kali itu pun membuat si Gomu ini menjadi sangat terkejut dan berkata, "Ah, tubuhku!" Dan beralih ke sisi Bison yang menatap tajam dan berkata, "Semua makhluk hidup pasti akan menemui ajalnya. Bahkan yang kalian sebut dewa sekalipun, itu juga berlaku sama." Dan lalu kini diperlihatkan tubuh dari Gomu ini mulai mengempis sedikit demi sedikit akibat kekuatan gravitasi yang begitu kuat. Dan lanjut dia berkata, "Aku tidak menyangka akan mati di tangan sampah sepertimu." Dan cerot, diperlihatkanlah yang tersisa dari Gomu itu hanyalah sebuah cipratan darah yang berbentuk seperti garis di hadapan Bison. Dan sembari itu diperlihatkan Bison yang berkata, "Akhirnya aku mengalahkan dewa." Dan lanjut setelahnya kini diperlihatkan Bison yang berusaha sekuat mungkin untuk menahan tubuhnya agar tidak terjatuh. Tetapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah si Kang Guru yang datang menyenggolnya sembari berkata, "Hei, jangan tumbang dulu. Kau akhirnya menang setelah melewati semua pertarungan itu." Dan tidak jauh dari tempat Bison diperlihatkanlah sebuah cahaya melesat keluar dari dalam pintu teleportasi. Dan nampaknya cahaya itu tepat menuju ke arah si Bison. Dan sepertinya cahaya itu adalah si Falcon yang nampak terluka sangat parah diakibatkan oleh serangan yang ia derita sebelumnya. Melihat hal itu, Bison nampak khawatir sembari berkata, "Sayapmu." Dan di sini Falcon pun menjawab, "Tak apa, aku masih bisa menahannya. Tetaplah di sini dan stabilkan situasi. Barangkali terjadi sesuatu. Oh ya, hancurkan juga menara ini. Aku harus segera pergi untuk memberitahu yang lain." Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Falcon yang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah mendapatkan pesan itu, diperlihatkanlah Bison yang mengambil kembali kapaknya. Dan dengan meluapkan energi spiritual yang begitu kuat, dia pun menghantamkan kapaknya. Yang sontak hal itu pun membuat menara hitam itu kini mulai terbelah. Melihat semua hal itu, di sini para monster bermata satu itu tidak ingin membiarkan hal itu terjadi. Dia langsung berbondong-bondong mencoba memanjat menara itu untuk menghentikan Bison. Melihat hal itu, para pasukan barbarian di sana menjadi cukup terkejut dan berkata, mereka bergerak menuju ke puncak menara. Dan beralih ke sisi Bison yang kembali berkata, "Tinggalkan tempat ini sekarang atau kau akan ikut hancur bersama menara." Kang Guru yang sudah mengerti dengan perintah itu, di sini dia pun berbalik arah dan berkata, "Kalau begitu kau jangan sampai mati." Dan kini diperlihatkanlah muncul banyak sekali monster bermata satu itu di hadapan Bison. Tetapi di sini Bison sudah menyiapkan sebuah serangannya dan berkata, "Kalian semua bisa hancur bersama menara ini." Dan tanpa aba-aba diperlihatkanlah Bison yang kembali melayangkan serangan kapaknya itu yang mulai menghancurkan menara hitam itu bersamaan dengan monster mata satu yang ada di hadapannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah menara hitam itu sudah berubah menjadi puing-puing. Dan tepat di tengah-tengah tempat itu diperlihatkanlah Bison yang masih selamat. Sembari dia berlutut, dia pun bergumam, "Aku akan menyerahkan sisanya kepada kalian." Dan beralih ke tempat lain diperlihatkanlah cahaya hijau terpancar tinggi ke atas langit. Dan nampaknya itu adalah si Mantis yang kini sudah bertransformasi ke mode pertempurannya. Dan nampaknya lawannya kali ini adalah si Gurita. Jadi kita sebut saja Gurita ya guys, karena kita tidak tahu makhluk apa ini. Melihat hal itu, di sini Mantis melesat dengan sangat cepat menuju ke arah si Gurita itu. Dan sepertinya dia berhasil mendaratkan sebuah serangan telak. Tetapi nampaknya Gurita itu mampu menahannya menggunakan tentakelnya. Dan saking kerasnya tentakel dari Gurita itu, diperlihatkanlah pisau yang sangat tajam yang dimiliki oleh Mantis ini hancur berkeping-keping. Yang sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut dan bergumam, "Apa bedanya ini dengan sebelumnya?" Dan beralih ke sisi Gurita yang berkata, "Tubuhku terbuat dari elemen terkuat di planet ini. Di antara ke-12 god, aku adalah dewa dengan pertahanan terkuat. Dan namaku adalah God of Materi." Mendengarkan perkataan itu, di sini lagi-lagi Mantis melancarkan sebuah serangan. Tetapi nampaknya serangannya itu dipantulkan dan mengenai wajah dari si Mantis itu sendiri. Dan di saat-saat itu Mantis pun mengingat perkataan dari Siu dan berkata,
Bagaimana kau bisa bersama Flash kalau terus seperti ini? Mantis yang mengingat semua hal itu, di sini dia tampak menguatkan dirinya dan berkata, aku sudah menjadi semakin kuat. Aku bukan lagi makhluk lemah. Dan di saat yang bersamaan si gurita ini merasakan bahwa energi spiritual dari makhluk yang ada di hadapannya itu terus saja meningkat dan semakin kuat. Dan dia merasa bahwa itu akan menjadi berita yang buruk jika terus terjadi. Namun di saat dia memikirkan hal itu, tiba-tiba saja Mantis datang menghantam tubuhnya dengan sangat kuat. Dan nampaknya serangan Mantis kali ini berhasil mendorong si gurita itu jauh ke belakang. Dan tidak hanya sampai di situ saja, diperlihatkanlah beberapa tentakel milik gurita itu kini telah terputus. Sontak hal itu pun membuatnya sangat terkejut karena dia tidak menyangka pertahanannya itu bisa ditembus. Melihat hal itu, di sini gurita pun berkata, tubuhku terpotong. Sepertinya pedangmu cukup tajam. Tapi di saat dia sedang mengatakan hal itu, tiba-tiba saja sebuah tebasan yang muncul dari dalam sebuah celah dimensi mengarah kepadanya. Melihat hal itu sontak membuat si gurita ini menjadi sangat terkejut dan berkata, dia masuk ke dalam void. Belum sempat habis keterkejutannya, diperlihatkanlah Mantis yang sudah berada tepat di belakang dari si gurita ini. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Mantis yang berhasil kembali mendaratkan sebuah tebasan yang kuat. Yang sontak kali itu pun membuat si gurita ini kini sudah bertekuk lutut karena Mantis di serangan sebelumnya telah memutuskan kakinya. Namun sepertinya di sini Mantis tidak ingin berhenti di situ saja. Dia kembali melayangkan sebuah serangan yang diperlihatkan mengenai tubuh dari si gurita yang ada di hadapannya. Dan dengan sangat cepat Mantis bergerak dengan sangat cepat untuk melayangkan beberapa serangan lagi kepada si gurita yang ada di hadapannya ini. Namun sepertinya Mantis belum cukup puas, jadi dia kembali melesat dengan kecepatan penuh menuju ke arah si gurita. Melihat hal itu, di sini si gurita pun menyipitkan pandangannya dan berkata, kau hanya berhasil memotong beberapa tentakelku dan kau sudah sangat bangga. Dan tiba-tiba saja ledakan energi mengelilingi tubuh dari si gurita ini, yang sontak serangan itu menghempaskan tubuh dari Mantis. Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah ada beberapa tentakel yang menghantam tubuh dari si Mantis ini. Melihat hal itu, di sini si gurita kembali berkata, kukira aku akan bisa membunuhmu dalam wujud normalku, tapi ternyata kau cukup kuat. Anggaplah ini sebuah kehormatan bagimu. Dan kini diperlihatkanlah si gurita itu yang sudah masuk ke dalam mode dewanya. Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Mantis yang berkata, aku masih belum kalah. Namun belum sempat melakukan sesuatu, diperlihatkanlah si gurita itu melayangkan beberapa serangan yang menghantam tubuh dari Mantis. Yang sontak kali itu pun memutuskan salah satu lengan dari si Mantis ini. Tapi sepertinya si gurita itu belum puas, jadi dia melayangkan sebuah serangan susulan yang tepat menghujam tubuh dari si Mantis ini. Mantis yang melihat serangan itu datang kepadanya di sini hanya dapat berkata, sialan. Dan boom, terjadilah ledakan energi yang sangat kuat dari atas menara hitam itu. Dan setelah serangan itu telah mereda, diperlihatkanlah Mantis yang nampak masih selamat dan seseorang nampaknya telah menolongnya. Dan diketahui yang datang ke sana itu adalah Flash. Melihat sosok dari Flash yang ada di hadapannya, di sini si gurita pun bergumam, wujud luar yang berwarna emas dan juga seekor semut. Apa kau salah satu dari 10 Great Beast? Namun sepertinya di sini Flash tidak ingin berniat menjawab pertanyaan itu, dan dengan sangat cepat dia melepaskan dua tebasan yang tepat menghujam tubuh dari si gurita. Yang sontak kali itu pun membuat si gurita ini menjadi sangat terkejut. Tapi setelah dia lihat-lihat, nampaknya tidak ada apapun yang terjadi kepada dirinya. Jadi dia berpikir, apakah itu tadi ilusi? Dia membuatku melihat ilusi hanya dengan niat membunuhnya. Namun di saat gurita itu masih kebingungan, diperlihatkan Flash yang menerjang dengan sangat cepat. Tetapi sepertinya tebasan yang dilayangkan oleh Flash itu mampu ditahan oleh si gurita. Tetapi dampak serangan yang dimiliki oleh Flash ini sudah mampu menggores tubuh dari si gurita yang memiliki pertahanan yang begitu kuat. Melihat hal itu, di sini si gurita pun bergumam, kecepatannya jauh lebih cepat daripada si Mantis itu. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Flash yang mengaktifkan kemampuan penguatan fisiknya sebanyak 6 kali lipat. Dan nampaknya tebasan itu mampu menebas tubuh dari si gurita. Dan bukan hanya sampai di situ saja, dari kejauhan kita melihat sebuah ledakan cahaya yang terjadi di atas gedung hitam itu. Melihat semua hal itu, di sini Mantis nampak sangat tercengang sembari berkata, kuat sekali, kekuatan serangannya terlalu mengerikan. Tapi dari balik kepulan asap diperlihatkanlah
si gurita itu yang nampak masih selamat. Sontak hal itu pun membuat Flash menatap tajam ke arahnya. Dan sembari itu diperlihatkanlah Flash yang bertanya kepada Mantis, "Apa kau baik-baik saja?" Namun nampaknya di sini Mantis kebingungan kenapa tiba-tiba Flash menanyakan hal itu, dan beralih ke sisi Flash yang memancarkan energi kilatan kuning dari sekujur tubuhnya. Dia pun berkata, "Aku akan membantumu, memberinya pelajaran." Mendengarkan hal itu, sontak si gurita ini pun tertawa terbahak-bahak, hahaha, seperti yang diharapkan dari salah satu dari 10 10 Great Beast. Kau memang kuat. Melihat hal itu, di sini Flash pun menatap tajam dan berkata dalam hatinya, kekuatan spiritualnya meningkat drastis, ini sudah berlebihan. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si gurita yang melayangkan serangan tepat menuju ke arah Flash. Melihat hal itu, Mantis pun berteriak, "Flash, hati-hati!" Namun kembali si gurita melanjutkan perkataannya, "Berhati-hati, tidak akan membantumu menang." Dan kini diperlihatkan rentetan serangan tentakel tepat menuju ke arah Flash. Tapi sepertinya di sini Flash mampu menghindari semua serangan itu dengan kecepatan supernya, dan tanpa ragu-ragu dia mengarah tepat ke mata dari si gurita itu. Dan dengan luapan energi yang sangat kuat diperlihatkanlah Flash berhasil mendaratkan serangan telak yang mengenai mata dari si monster itu. Melihat hal itu, di sini Mantis saya dapat berkata, kuat sekali, jadi itu kekuatan yang sebenarnya dari Flash. Dan beralih ke sisi Flash, sepertinya serangannya sebelumnya belum cukup untuk menumbangkan monster gurita ini. Jadi dia kembali melayangkan sebuah tebasan dengan sangat cepat. Tapi di sini gurita itu mampu mengimbanginya dan menahan serangan yang dilayangkan oleh Flash. Sembari itu gurita berkata, "Aku menyerah dalam hal kecepatan dan hanya fokus mengejar pertahanan dan kekuatan. Aku adalah ranking 5 di antara para dewa. Namaku adalah Limitless." Mendengarkan hal itu, di sini Flash pun berkata, "Pertahanan terkuat. Mari kita lihat siapa yang lebih kuat, pertahananmu atau pisauku." Dan cerot, diperlihatkanlah salah satu tentakel milik Limitless itu kini sudah mulai terpotong, padahal tentakelnya itu sudah dilapisi oleh armor berwarna biru yang ia miliki. Melihat hal itu, di sini Limitless nampak sangat terkejut dan bergumam, "Apa ini serius tubuhku?" Dan beralih ke sisi Mantis yang berkata, "Tubuhnya terpotong, sekarang ada kesempatan." Dan beralih ke sisi Limitless kembali yang lanjut bergumam, "Meskipun aku dalam wujud ini, dia berhasil melukaiku. Bahkan para sialan itu tidak pernah berhasil melukaiku." Dan beralih ke sisi Flash yang berkata, "Dengan mengkonsentrasikan semua kekuatanku pada salah satu pedang bersama dengan kecepatan seranganku, aku dengan mudah untuk meninggalkan luka di tubuhmu. Aku sudah familiar dengan kerasnya tubuhmu." Mendengarkan semua hal itu, di sini Limitless kembali berkata, "Kau hanya berhasil meninggalkan luka di tubuhku dan kau sudah bangga sampai sejauh ini." Dan lanjut diperlihatkan kembali Flash yang berkata, "Karena kau bisa ditebas, semuanya akan menjadi mudah." Dan nampaknya kali ini Flash meluapkan energinya yang begitu kuat dari sekujur tubuhnya, dan dia mengaktifkan kemampuan penyerangan fisiknya 8 kali lipat. Dan nampaknya ini adalah skill yang baru pertama kali ditunjukkan pada manhwa kali ini. Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Flash yang mampu mendaratkan serangan itu yang tepat menebas mata dari si Limitless, yang sontak kali itu pun membuat darah bermuceratan dari bola mata besarnya itu. Namun sepertinya Flash tidak ingin berhenti di situ saja. Dia bermanuver di atas udara dan berbelok ke arah Limitless kembali. Limitless yang melihat kedatangan dari Flash itu, di sini dia mencoba menghentikannya menggunakan tentakel-tentakelnya. Tapi sepertinya di sini Flash mampu melewatinya dengan sangat cepat. Dan bukan hanya melewatinya saja, di sini Flash mampu menghancurkan tentakel itu. Dan dengan sekuat tenaga diperlihatkanlah Flash yang mendarat tepat di mata dari si Limitless. Dan nampaknya serangan dari Flash kali ini mampu membelah dua tubuh dari si monster besar ini. Dan setelah itu diperlihatkanlah Flash yang nampak bergumam, "Sextuple strike adalah batasku. Tubuhku masih belum bisa mengendalikan sepenuhnya jika itu serangan 8 kali lipat." Dan setelah memikirkan hal itu, dia pun melirik ke arah Mantis sembari berkata, "Apa kau tidak apa-apa?" Namun tiba-tiba saja di sini Mantis berteriak, "Flash, dia masih belum mati." Dan tiba-tiba diperlihatkanlah ada sebuah tentakel yang menerjang tepat menuju ke arah Flash. Dan nampaknya dampak dari serangan tentakel itu sangatlah kuat sampai menggoncangkan dataran yang ada di sana. Tapi untungnya di sini Flash masih mampu menghindari serangan itu. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Limitless
yang nampaknya tubuhnya kini sudah mulai pulih, tetapi bentuknya sedikit aneh daripada sebelumnya. Dan dia pun berkata, "Kau membuatku sampai seperti ini." Dan kini Shin pun beralih membawa kita ke sebuah kilas balik, di mana di suatu tempat di Misty Mountain diperlihatkanlah Flash yang sedang berbincang dengan Mantis. Dan sembari itu Flash berkata, "Aku akan pergi meninggalkan tempat ini dan pergi ke Australia." Mendengarkan hal itu, di sini Mantis pun menanyakan kepada Flash bahwa berapa lama dia akan pergi. Namun di sini Flash menjawab, "Entahlah, aku hanya ingin mencari tahu jika Master tidak ada di sisiku, apa aku masih bisa menjadi jauh lebih kuat. Jika hanya bergantung pada apa yang aku miliki sekarang, berapa banyak aku bisa tumbuh. Mungkin saat aku bisa mengendalikan kekuatan itu sepenuhnya, maka aku akan pulang dan kembali bersama Master." Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkan di atas menara hitam itu terjadi sebuah ledakan yang sangat keras. Dan dari balik kepulan asap diperlihatkanlah Mantis dan juga Flash yang terseret ke belakang. Melihat hal itu, di sini Mantis pun berkata kepada Flash, "Kau tidak terlihat baik-baik saja, kawan." Dan di sini diperlihatkanlah Flash yang nampaknya cangkangnya itu mulai retak sedikit demi sedikit. Sembari itu dia bergumam, "Aku jelas menghindari serangannya, tapi kenapa aku masih terluka?" Namun di saat Flash sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Limitless muncul di hadapannya. Sembari meluapkan energinya, dia pun berkata, "Kau kira hanya dengan mengendalikan kecepatanmu saja akan membuatmu luar biasa, dan aku tidak akan bisa menyentuhmu?" Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah Limitless ini yang kembali berubah wujud. Yang sontak hal itu pun membuat Mantis menjadi sangat tercengang dan berkata, "Wujudnya berubah lagi." Dan lanjut diperlihatkan Limitless yang berkata, "Yang aku lakukan hanyalah melepas cangkang luarku. Apa kau pikir kau bisa membunuhku?" Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah di sini Limitless yang melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Flash. Tapi untungnya di sini Flash dengan kecepatannya dia mampu menghindari serangan itu, dan tanpa ragu-ragu dia mengaktifkan Octopus Strike-nya dalam tebasan yang ia lepaskan kali ini. Tapi sepertinya serangannya itu tidak mampu menghancurkan ataupun menggores tubuh baru dari si Limitless yang ada di hadapannya. Dan nampaknya pertahanan dari si Limitless kali ini menjadi semakin kuat, yang ia namai sebagai Starburst. Dan tiba-tiba saja sebuah ledakan energi menghantam tubuh dari si Flash ini, dan nampaknya kali ini Flash tersapu oleh serangan itu. Dan saking kuatnya tembakan yang dilepaskan oleh si Limitless sebelumnya, dari luar planet itu kita masih mampu melihat cahayanya yang terbang ke luar angkasa. Mantis yang melihat serangan dahsyat itu, di sini dia nampak sangat khawatir dan berkata, "Flash!" Dan dari balik kepulan debu diperlihatkanlah Flash yang masih selamat, tetapi itu dibayar mahal dengan mengorbankan dua tangan kanannya. Melihat hal itu, di sini Limitless pun berteriak dengan lantang, "Kau meremehkanku, itulah kenapa kau kehilangan kedua tanganmu." Dan beralih ke sisi Flash yang sedang bergumam, sepertinya bukan hanya penampilannya yang berubah, bahkan skillnya juga berbeda. Dan setelah memikirkan hal itu, diperlihatkanlah Flash yang mencoba menerjang kembali menuju ke arah Limitless. Tapi tiba-tiba saja diperlihatkanlah tubuh dari Flash ini memuncratkan banyak cairan merah, yang sontak kali itu pun membuat Flash bertanya-tanya dan berkata, "Kenapa tubuhku?" Dan seakan mengetahui pertanyaan dari Flash itu, tiba-tiba saya di sini Limitless menjawabnya, "Ini adalah radiasi. Seperti yang aku katakan sebelumnya, tubuhku terdiri dari mineral di dunia ini, dan mineral itu mengandung semua jenis elemen. Salah satu di antaranya adalah radioaktif. Di dunia ini, apapun yang di atas 4000 sifar cukup untuk membunuh makhluk hidup, dan untuk radiasi yang aku pancarkan adalah 8, juta sifar." Dan beralih ke sisi Mantis, dia nampaknya juga merasakan dampak yang sama dari radiasi itu, karena kini diperlihatkan Mantis sudah memuncratkan banyak sekali cairan merah dari dalam mulutnya. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Limitless yang melayangkan serangan tepat menuju ke arah Flash sembari berkata, "Bersiaplah menemui ajalmu." Dan nampaknya serangan itu tidak mampu dihindari oleh Flash dan menghantam telak wajahnya. Dan seakan tidak puas diperlihatkanlah Limitless yang terus melancarkan tinjuan tentakelnya tepat menuju ke arah di mana Flash berada. Sembari itu dia berkata, "Jika ini adalah fisikmu yang dulu, kau pasti bisa menghindarinya. Hahaha." Dan kini diperlihatkan Flash yang dihajar habis-habisan tanpa mampu membalas sedikit pun.
Dan lanjut diperlihatkan Limitless yang berkata, aku tidak menggunakan kekuatan penuhku pada seranganku tadi. Aku belum berniat untuk membunuhmu. Aku akan bermain-main dulu terhadapmu. Melihat hal itu, di sini Mantis pun mencoba mendekat ke arah Flash dan berkata, Flash, mari kita kabur lewat Void bersama. Namun sepertinya di sini Flash tidak ingin menyerah dalam pertempuran itu, dan dia pun berkata kepada Mantis bahwa dia tidak apa-apa. Mendengarkan hal itu, di sini Limitless bertanya-tanya, apa maksudmu tidak apa-apa? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Jangan bercanda. Namun dengan tatapan yang sangat tajam, di sini Flash pun berkata, tidak, aku ini sedang serius. Kau ingin tahu apa yang aku andalkan untuk bisa bertahan hidup di Australia? Karena kau adalah dewa. Buka matamu dan lihatlah sendiri. Ini adalah kekuatanku yang sebenarnya. Dan sepertinya kali ini Flash akan berubah dan memperlihatkan kekuatan barunya di hadapan kita semua. Dan setelahnya kini Shin pun membawa kita ke sebuah kilas balik, di mana di saat itu Flash masih berada di benua Australia, dan tampaklah banyak sekali sosok naga yang mencoba mengepungnya. Melihat hal itu, di sini Flash pun berkata, mari kita lanjutkan pertarungannya. Aku tak akan berhenti sampai bisa mengendalikan kemampuan itu sepenuhnya. Jika aku tidak bisa menguasai kekuatan itu, maka kalian bisa membunuhku sekarang juga. Dan setelahnya kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkanlah ledakan energi spiritual terjadi tepat di hadapan Limitless, yang membuatnya menjadi merasa sedikit gugup. Dan dari balik cahaya itu diperlihatkanlah Flash yang berteriak sekencang-kencang mungkin. Dan dari kejauhan kita melihat bahwa sebuah pilar cahaya tengah menjulang tinggi ke atas langit. Melihat hal itu, di sini Limitless pun menjadi sangat penasaran tentang apa yang sedang terjadi di hadapannya. Dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah transformasi baru dari wujud si Flash ini, yaitu bentuk merahnya yang pernah ditampilkan sebelumnya di saat dia memakan Mantis. Melihat hal itu, di sini Limitless menjadi sangat terkejut dan bergumam, auranya benar-benar berubah dari sebelumnya. Melihat hal itu, di sini Mantis nampak mengenali sosok itu dan berkata dalam hatinya, itu adalah wujud yang dia gunakan saat pertempuran melawan manusia, dan saat itu dia bergabung denganku. Dan beralih ke sisi Flash yang terus meluapkan energi spiritual dari dalam tubuhnya dan berkata, ketika aku baru pertama kali menggunakan kekuatan ini, tubuhku hancur karena efek sampingnya. Itulah kenapa aku tidak pernah menggunakan kekuatan ini lagi. Hanya saat aku berkelana ke Australia dan menghadapi situasi hidup dan mati berkali-kali, aku bisa menguasai kekuatan ini. Majulah, aku akan menggunakan kekuatan penuhku. Melihat hal itu, di sini Limitless nampak tertawa terbahak-bahak. Hahaha, kau hanya menjadi sedikit lebih kuat dan kau menjadi sangat arogan. Namun sepertinya di sini Flash ingin membuktikan perkataannya itu, dan dengan sangat cepat dia menebas tubuh dari si Limitless ini tanpa sempat dia merespon sedikit pun. Dan kini diperlihatkan tebasan itu mampu menghancurkan sebagian wajah dari si Limitless. Dan beralih ke sisi Flash yang berkata, darah, sepertinya tidak peduli berapa kali kau berevolusi, kau tidak akan pernah berubah dari kenyataan bahwa kau terbuat dari darah dan daging. Mendengarkan hal itu, di sini Limitless langsung melayangkan serangan balik dan berkata, jangan sombong dulu. Bahkan jika kau bertambah kuat, radiasi di dalam tubuhmu tidak akan menghilang. Sebelum kau membunuhku, kau duluan yang akan terjatuh. Dan lanjut diperlihatkan Flash yang kembali mengatakan, mari kita akhiri ini secepat mungkin. Dan swish, diperlihatkanlah tebasan kembali dilayangkan oleh Flash tepat menuju ke arah Limitless. Dan nampaknya tebasan itu mampu meninggalkan luka yang sangat dalam yang diterima oleh si Limitless, sehingga darahnya bermuncratan kemana-mana. Dan lanjut diperlihatkan Flash yang kembali menerjang sembari berkata, kali ini aku tidak hanya akan memotong cangkangmu, aku juga akan memotong intimu sekalian. Mendengarkan hal itu, Limitless kembali berkata, kaulah yang akan mati kali ini. Dan tanpa apa-apa diperlihatkanlah Limitless mengaktifkan sebuah skill Sonic Boom, dan ledakan energi yang sangat dahsyat menghempaskan tubuh dari si Flash. Namun sepertinya serangan itu tidak mampu menggoresnya sedikit pun. Sembari itu Flash berkata, serangan seperti itu tidak ada gunanya melawan diriku yang sekarang. Dan dengan sangat cepat di sini diperlihatkanlah Flash yang melepaskan tebasan Non-Nuple Strike, dan nampaknya itu adalah tebasan 9 kali lipat yang dilepaskan oleh Flash. Yang nampak serangan itu mampu membalas serangan yang dilancarkan oleh Limitless sebelumnya.
Dan tidak hanya sampai di situ saja, serangan itu mampu merobek tubuh dari si Limitless ini. Dan kini diperlihatkan tubuh dari Limitless ini sudah mulai termutilasi. Melihat hal itu sontak membuat Mantis menjadi sangat terkejut dan hanya dapat berkata ini dan beralih ke sisi Flash yang nampaknya belum puas dengan serangan itu. Melihat hal itu, di sini Limitless pun nampak cukup kesal dan berkata, "Kecepatanmu memang sangat cepat. Kalau begitu aku akan menyegel kecepatan itu." Dan tiba-tiba saja diperlihatkanlah kumpulan bongkahan batu mulai mengelilingi tubuh dari Flash. Melihat hal itu, di sini Limitless pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, aku sudah menyegelmu. Mari kita lihat apa kau masih bisa mengandalkan kecepatanmu itu." Namun dari balik kumpulan batu itu terlihatlah sebuah tebasan yang sangat cepat melesat tepat menghantam tubuh dari si Limitless ini, yang sontak kali itu pun membuat si Limitless menjadi sangat terkejut dan kini hanya dapat terbatuk-batuk. Padahal sekarang diperlihatkan Limitless ini sudah tidak mempunyai mulut, jadi bagaimana dia bisa terbatuk ya? Dan beralih ke sisi Flash yang berkata, "Bagiku pertahananmu tidak lagi berguna. Kau punya pertahanan terkuat di antara para dewa. Mungkin bis lain akan kesulitan melawanmu, tapi sayangnya kau bertemu denganku." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Flash yang kembali mencoba melayangkan serangannya, tetapi dia merasakan tubuhnya bahwa dia akan segera mencapai batasnya sembari bergumam. Gejala radiasinya menjadi semakin parah. "Tanganku mulai hancur, tapi ini akan menjadi serangan terakhirku." Dan switch diperlihatkanlah tebasan dari Flash itu mampu mengenai tubuh dari si Limitless. Tapi setelah diperhatikan lebih jauh, ternyata Limitless ini menggunakan sebuah barrier untuk menahan serangan yang dilancarkan oleh Flash. Sembari itu dia berkata, "Sepertinya kau juga kesulitan ya. Dewa tidak akan mudah dibunuh." Namun di saat Flash sedang menatap tajam ke arah perisai itu, tiba-tiba sebuah pedang hijau melesat menghantam perisai yang dibuat Limitless itu. Dan ternyata yang datang membantu Flash itu adalah Mantis. Dan dengan menguatkan tekad mereka berdua, di sini dia terus mendorong serangan itu sampai membuat perisai yang dimiliki oleh Limitless ini retak sedikit demi sedikit. Dan di ujung dari pertarungan itu diperlihatkanlah Flash dan juga Mantis berhasil menghancurkan perisai itu menjadi berkeping-keping. Dan nampaknya kedua serangan itu mampu menembus bola mata milik si Limitless ini. Sembari itu Limitless pun berkata, "Aku tidak menyangka aku akan..." Belum sempat menyelesaikan perkataannya, diperlihatkanlah tubuh dari si Limitless ini telah hancur menjadi debu. Dan sepertinya pemenang dari pertarungan ini adalah Mantis dan juga Flash, yang kini masih berdiri dengan gagah beraninya. Tapi diperlihatkan Flash di sini sudah berubah kembali ke wujud semut emasnya. Sembari itu dia berkata, "Kita akhirnya mengalahkannya. Bahkan pedangku sampai hancur. Nampaknya masih banyak pekerjaan yang tersisa. Kita akan selesai setelah membersihkan Magic Beast yang tersisa." Namun di saat Flash selesai mengatakan hal itu, tiba-tiba saja guncangan yang hebat terjadi, karena kini diperlihatkan pilar-pilar itu telah memancarkan cahaya yang berwarna biru, yang sontak hal itu pun membuat Falcon nampaknya terlambat sampai di sana untuk menyampaikan berita itu. Sembari itu Falcon berkata, "Ini buruk." Energi yang pilar itu pancarkan menjadi semakin kuat, dan dari kejauhan Falcon pun berkata, "Flash, Mantis, cepat hancurkan menara itu. Pilar itu adalah bagian dari formasi. Meskipun kita tidak tahu apa gunanya, kita sama sekali tidak boleh membiarkannya tetap berdiri." Mendengarkan perintah itu, di sini Flash pun langsung kembali menyiapkan serangannya dan berkata, "Aku mengerti. Aku akan segera menghancurkannya." Dan luapan energi berwarna kuning kini mulai memenuhi area sekitar Flash berdiri. Namun belum sempat melesatkan serangan itu, nampaknya tubuh dari Flash kali ini kembali memuncratkan cairan merah. Dan nampaknya itu adalah efek dari radiasi sebelumnya. Melihat hal itu, Mantis pun menangkapnya sembari berkata, "Flash, tubuhnya sudah dipenuhi dengan sejumlah besar radiasi. Dia tidak punya kekuatan untuk berdiri lagi. Tapi menara itu harus dihancurkan." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Mantis yang melemparkan tubuh Flash dan ditangkap baik oleh si Falcon. Melihat hal itu, di sini Flash nampak bertanya-tanya dan berkata, "Mantis, apa yang ingin kau lakukan?" Dan dengan wajah yang sangat percaya diri diperlihatkanlah Mantis yang berkata, "Aku tidak bisa menyerahkan semuanya kepadamu begitu saja. Kau istirahatlah dulu sebentar dan serahkan sisanya kepadaku. Dengan kekuatanku saat ini,
akan sulit untuk menghancurkan menara ini. Tapi aku akan membawa pilar ini ke dalam Void. Dan sembari itu diperlihatkanlah Mantis yang mengingat perkataan dari Xiu yang berkata, "Apa yang membuatmu berpikir kau memiliki kualifikasi untuk berdiri di level yang sama dengan Flash? Kalau seperti ini kau hanya akan memperlambatnya." Dan setelah mengingat hal itu, di sini Mantis pun berkata dalam hatinya, "Master, kau salah. Aku pasti bisa bertarung bersama Flash. Aku sama sekali bukan lagi beban. Masalah terakhir ini biar aku yang mengakhirinya." Dan dengan sangat cepat diperlihatkanlah Mantis yang melepaskan tebasan yang begitu kuat tepat menuju ke arah pilar-pilar hitam itu. Dan sepertinya di sini Mantis berniat untuk membawa pilar itu ke dalam Void. Namun tiba-tiba saja Flash langsung melepaskan dirinya dari genggaman Falcon. Falcon yang melihat hal itu di sini berteriak kepadanya, "Flash, kembalilah, kau sudah terluka parah." Namun sepertinya di sini Flash mencoba menembus tebasan yang dibuat oleh Mantis sebelumnya. Dan sepertinya di sini Flash berniat untuk membantu Mantis agar mereka berdua bisa menghancurkan pilar hitam itu. Dan setelah beberapa saat diperlihatkanlah sebuah lubang yang sangat besar tertinggal di area itu. Dan tidak jauh dari sana diperlihatkanlah Mantis yang nampak meratapi temannya yang ada di hadapannya itu. Karena kini diperlihatkan tubuh dari Flash ini tersisa tinggal sepotong. Dan sembari itu Flash berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu mati lagi, kawan. Aku tidak akan pernah melakukan hal itu lagi." Melihat hal itu, di sini Mantis pun memperhatikan sekujur tubuh dari Flash dan berkata, "Tubuh bagian bawahnya, Flash, bertahanlah. Falcon, berikan aku Life Essence." Tapi sepertinya di sini Falcon juga tidak memiliki Life Essence di tangannya sekarang. Melihat hal itu, di sini Flash pun berkata, "Lupakanlah kawan, Mantis, nama ini masih memang paling cocok untukmu." Dan setelah mengatakan hal itu, diperlihatkanlah Flash yang sudah menutup matanya. Yang sontak hal itu pun membuat Mantis kini meneteskan air mata dan berkata, "Flash, sadarlah, sadarlah. Tolong aku, siapapun, kumohon. Tolong aku, tolong selamatkan Flash. Kumohon siapapun." Namun lagi-lagi si malaikat penolong pun muncul di hadapan dari Mantis, yaitu si burung bangau dan juga si rusa putih yang datang membawakan Life Essence kepada Mantis. Dan nampaknya lagi-lagi kedatangan dari si burung bangau ini menyelamatkan kehidupan satu orang, seperti kejadian si krokodil sebelumnya yang hampir mati. Dan lalu kini scene pun beralih ke Freedom Federasi. Diperlihatkanlah ada seekor monster yang sangat besar di sana sedang mengamuk. Sembari itu dia tertawa, "Hahaha, manusia sungguh lemah sekali." Namun di saat dia sedang tertawa itu, tiba-tiba saja sebuah cahaya masuk ke dalam tubuhnya. Dan nampaknya cahaya itu meluapkan energinya dan membuatnya menjadi semakin kuat. Melihat hal itu, di sini dia pun bergumam, "Kekuatanku meningkat lagi. Ada dewa lain yang terbunuh lagi kali ini. Ini hebat. Kalau terus seperti ini, aku akan menjadi dewa yang terkuat." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah si monster raksasa itu melesatkan sebuah laser beam tepat menuju ke arah sekumpulan manusia yang ada di hadapannya. Dan di saat yang bersamaan diperlihatkanlah God of Nature nampaknya sedang melayangkan sebuah serangan volcano. Dan serangan itu ditujukan tepat ke arah si panda. Tetapi di sini panda mampu menahan serangan itu menggunakan salah satu teknik ultimate-nya yang disebut Crimson Lotus Solar Flare. Dan dengan sangat cepat di sini panda mampu menembus kobaran api itu dan sampai-sampai dia menghantam wajah dari God of Nature. Tetapi sebelum tubuh dari God of Nature itu terhempas lebih jauh, diperlihatkanlah dia mengeluarkan beberapa bibit tanaman tepat di hadapan dari panda. Panda yang melihat hal itu di sini bertanya-tanya, tetapi di saat dia sedang kebingungan, tiba-tiba saja bibit itu tumbuh dan mulai melilit tubuhnya. Dan sepertinya tanaman itu juga langsung menghisap kekuatan spiritual dari si panda ini. Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah God of Nature yang bersiap untuk menelan bulat-bulat si panda ini. Namun di sini panda nampaknya akan melakukan sesuatu. Dia langsung mengaktifkan skill Frozen Fish-nya. Sembari itu dia berkata, "Ini adalah permainan anak-anak. Dewa seharusnya tidak bergantung pada serangan diam-diam. Ini hanyalah permainan bocah." Mendengarkan hal itu, di sini God of Nature pun berteriak dengan lantang, "Kalian makhluk dari planet bumi memang sangat arogan." Dan kini diperlihatkanlah sebuah angin topan menyitari tubuh dari God of Nature.
dan tidak lama setelahnya diperlihatkanlah dia yang bertransformasi ke wujud dewanya. Melihat hal itu, di sini panda nampak tersenyum dan berkata, "Kau akhirnya menggunakan kekuatan penuhmu." Dan beralih ke sisi Magneto, diperlihatkanlah dia sedang berhadapan-hadapan dengan salah satu pasukan Akatsuki. Sembari itu, di sini si Akatsuki berkata, "Kekuatan spiritualmu tidak sekuat yang aku kira." Mendengarkan hal itu, Magneto pun menjawab, "Kau lebih baik bertahan dengan pikiran itu. Kau akan menyesalinya setelah kau mati." Namun di sini Akatsuki berkata, "Aku tidak akan mati karena aku adalah yang mengendalikan kematian di dunia ini." Dan tanpa ragu-ragu diperlihatkanlah Akatsuki itu langsung bertransformasi ke wujud dewanya, dan diketahui dia adalah dewa kematian. Melihat wujud itu membuat Magneto nampak semakin bersemangat, dan tanpa ragu-ragu dia langsung menarik banyak sekali rudal di sekelilingnya, dan dalam satu waktu dia langsung melesatkan semua serangan rudal itu tepat menuju ke arah Death. Sembari dia berkata, "Kau pasti akan mati pada akhirnya." Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Namun setelah ledakan itu mulai mereda, diperlihatkanlah Death yang nampak masih selamat dari serangan itu sembari berkata, "Kematian tidak bisa dipilih, kematian juga tidak bisa ditolak." Dan sembari mengangkat tangannya, diperlihatkanlah banyak sekali bawahan dari Death itu muncul di hadapan Magneto, dan tanpa segan-segan para bawahan itu mencoba melayangkan sebuah serangan tepat menuju ke arah Magneto. Melihat hal itu, di sini Magneto pun nampak menatap tajam dan berkata, "Makhluk skeleton tercipta dari 70% mineral, di antara mereka adalah besi." Dan dalam sekali kepalan tangan diperlihatkanlah para skeleton itu kini sudah hancur lebur di hadapan dari Magneto. Dan lanjut dia berkata, "Hidupku tidak akan berakhir olehmu." Melihat hal itu, nampak si Death menjadi semakin bersemangat dan berkata, "Menarik. Kalau begitu izinkan aku mengalami seberapa kuatnya ras manusia itu." Dan kini diperlihatkan monster yang sangat besar muncul di belakang dari Death. Melihat hal itu, di sini Magneto pun langsung mengaktifkan salah satu skill ultimate-nya yang ia namai Magnetis Strengthening, dan sepertinya kemampuan itu menggunakan kemampuan magnet kepada tubuh sendiri untuk memperkuat dan mempercepat reaksi 1/15 daripada manusia normal. Dan kembali beralih ke sisi sang monster yang datang menerjang ke arah Magneto. Tapi dalam sekali kibasan tangan diperlihatkanlah Magneto mampu menghancurkan makhluk yang ada di hadapannya itu, yang sontak kali itu pun membuat si Death menjadi sangat terkejut karena dia tidak menyangka bawahannya yang besar itu mampu dihancurkan dengan entengnya oleh si Magneto. Dan beralih ke sisi Magneto yang berkata, "Semua hal di dunia ini tercipta dari atom, termasuk kekuatan spiritual. Aku bisa menggunakan medan magnet untuk mengubah struktur kekuatan spiritual. Kau mungkin tak akan mengerti jika hanya mendengarkan berdasarkan penjelasanku. Aku akan membantumu memahaminya melalui pertarungan ini." Mendengarkan semua hal itu, di sini Death pun bersiap mengibaskan sabitnya sembari berkata, "Apa yang tidak bisa aku mengerti? Bukankah ini hanya membuat kekuatan spiritualku tidak efisien?" Namun tiba-tiba saja diperlihatkanlah Magneto yang terbang dengan sangat cepat ke arah si Death, dan skillnya itu dia namai Extreme Speed. Melihat kedatangan Magneto, di sini Death tidak tinggal diam saja. Dia langsung mengibaskan senjata itu yang melemparkan sebuah aura kegelapan yang ia namai Death Curse. Dan lanjut dia berkata, Death Curse adalah skill yang mengumpulkan kebencian dari jiwa yang sudah mati. Siapapun yang terkena serangan ini akan langsung mati. Namun belum sempat menyelesaikan perkataannya, tiba-tiba kepalan tangan dari Magneto sudah menggapai kepala dari orang ini. Sembari itu Magneto menatap tajam dan berkata, "Apa kau bilang? Aku tidak mendengarnya." Dan boom, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat di sana yang menghempaskan tubuh dari si Death ini. Dan kini diperlihatkan kondisi tubuh dari si Death ini sudah tidak baik-baik saja karena nampaknya dia kehilangan salah satu lengannya. Sembari itu dia menyipitkan matanya dan berkata, "Apa yang terjadi? Dia terkena efek Death Curse dan langsung menyerangku." Dan sembari menggenggam lengan dari si dewa itu, diperlihatkanlah Magneto berkata, "Ini adalah tubuh spiritualmu." Dan dengan menguatkan kepalan tangannya, diperlihatkanlah Magneto langsung menghancurkan tangan itu menjadi kepingan debu. Dan lalu kini Shin pun membawa kita ke sebuah gambaran dari pasukan 12 dewa yang dimiliki oleh Zeno. Dan diketahui 5 di antaranya telah menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setelah itu kini Shin pun membawa kita jauh ke masa lalu, di mana
waktu itu adalah tahap awal kebangkitan energi spiritual di bumi. Diperlihatkan banyak sekali monster-monster yang ganas menyerang sebuah kota dan mulai membumi hanguskan semua yang ada di hadapannya. Dan nampak mereka semua juga memburu para manusia yang ada di kota itu. Dan tidak jauh dari tempat itu diperlihatkanlah ada seorang laki-laki yang sedang berlari mencoba menyelamatkan dirinya. Dan sembari memegang wajahnya yang terluka, dia pun berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi kepada dunia ini? Bagaimana bisa berakhir seperti ini? Yani, semoga kau baik-baik saja." Namun setelah cukup jauh berjalan, diperlihatkanlah sorotan mata dari pria itu menjadi terlihat kaku melihat sesuatu yang terjadi di hadapannya, karena diperlihatkan Yani yang dimaksudkan sebelumnya kini telah merenggangkan nafas terakhirnya di tangan seekor monster yang bertubuh seperti cacing itu. Melihat hal itu, di sini pria itu pun berteriak sekuat tenaganya dan tidak mampu menerima kenyataan pahit yang ia lihat di hadapannya. Dan sepertinya pria itu adalah Magneto di masa lalu. Dan kini Shin pun membawa kita ke masa kini. Diperlihatkan Magneto meluapkan banyak sekali energi spiritual dari sekujur tubuhnya, dan tanpa ragu-ragu dia kembali mengangkat banyak sekali rudal di sekitarnya. Dan nampaknya dia melepaskan tembakan rudal itu tepat menuju ke arah Death. Tapi di sini Death tidak tinggal diam saja. Dia yang sudah pulih kini mengeluarkan banyak sekali monster dan mulai memerintahkan monster itu untuk menghadang serangan rudal yang dilepaskan oleh Magneto. Dan dari balik ledakan-ledakan itu terlihatlah Death yang masih nampak baik-baik saja menggunakan sebuah barrier kegelapan yang berada di sekitarnya. Tapi dari balik kobaran api diperlihatkanlah Magneto yang datang menerjang ke arahnya dan sepertinya akan melepaskan sebuah serangan yang kuat. Tetapi sebelum serangan itu berhasil didaratkan, tiba-tiba saja di sini Death mengeluarkan sebuah skill yang ia namai Absolute Defense, dan seketika sebuah barrier terbentuk mengelilingi tubuh dari si Death ini. Tapi sepertinya barrier itu tidak mampu menahan kekuatan serangan yang dilepaskan oleh Magneto, sehingga pukulan Magneto pun mendarat dengan mulus di wajah dari Death. Melihat hal itu, Death pun tidak tinggal diam saja. Dia menggunakan dua monster spiritualnya untuk menembakkan energi yang sangat kuat tepat menuju ke arah Magneto. Dan nampaknya serangan itu mengenai telak tubuh dari Magneto sehingga menimbulkan kepulan debu yang begitu tebal. Dan sembari itu diperlihatkanlah Death yang berkata, "Mati? Tidak, kekuatan spiritualnya masih belum menghilang." Dan setelah dia memperhatikan lebih jauh, sosok Magneto yang ada di hadapannya itu hanyalah Magneto palsu alias klon, karena Magneto yang asli kini berada tepat di atasnya. Sembari itu berkata, "Jika ini bis lain yang bertarung denganmu, mereka pasti akan kesulitan. Tapi bagiku, aku mungkin bisa mengalahkanmu." Mendengarkan semua perkataan dari Magneto, di sini Death hanya tertawa terbahak-bahak. "Hehehehe, hahaha." Melihat hal itu, di sini Magneto nampak bertanya-tanya dan berkata, "Kenapa kau tertawa?" Dan kembali Death tertawa, "Hahaha, kau sungguh menarik." Mendengarkan hal itu, Magneto pun menatap tajam ke arahnya dan berkata, "Apa kau pikir aku tidak bisa membunuhmu?" Namun di saat Magneto masih ngebacot, diperlihatkanlah Death yang kembali menyiapkan pasukannya di hadapannya. Melihat hal itu, di sini Magneto kembali ngebacot dan berkata, "Sudah kubilang skill ini tidak ada gunanya." Namun dengan tatapan yang tajam, di sini Death berkata, "Aku sarankan kau jangan melakukan apapun." Dan tiba-tiba saja sosok orang yang disayangi oleh Magneto kini muncul di hadapannya, yang sontak hal itu pun membuat dirinya sangat terkejut karena diperlihatkan sosok anak kecil itu memanggilnya ayah. Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa lalu. Diperlihatkan Magneto yang melihat anaknya itu dimakan oleh monster. Dia nampak langsung mengamuk dan membunuh monster itu serta menyelamatkan tubuh dari anaknya. Tetapi sepertinya anaknya itu sudah menghembuskan nafas terakhirnya, yang membuat Magneto meneteskan banyak sekali air mata. Dan lalu kini Shin pun beralih ke masa kini. Diperlihatkan Magneto yang memanggil-manggil nama dari sosok yang ada di hadapannya itu. Yani." Mendengarkan hal itu, di sini Death pun tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, bagaimana kau akhirnya bertemu dengan putrimu lagi setelah waktu yang lama?" Melihat hal itu membuat Magneto menjadi sangat marah. Dia pun meluapkan energi spiritual dari sekujur tubuhnya dan berkata,
Kau ingin menghentikanku hanya dengan ilusi yang palsu tidak akan pernah menjadi nyata. Berani sekali kau mempermainkan kematian. Aku tidak akan mengampunimu. Dan beralih ke sisi Det yang berkata, aku lupa memberitahumu, ini bukan ilusi. Aku sepenuhnya memulihkan tubuh dan jiwanya. Dia benar-benar hidup lagi. Kalau kau tidak percaya, bunuhlah dia. Dan nampaknya di sini Magneto dihadapkan kepada situasi yang sulit. Meskipun musuhnya ini agak enteng untuk dilawan, tetapi musuhnya ini nampak cukup pintar karena dia menggunakan kelemahan terbesar dari Magneto untuk melawannya. Dan ya, itu adalah akhir dari part kali ini. Kalau begitu sampai di sini dulu ya Mas Bro. Salam Kaonime.